Saudara-saudara sekalian, mengenal kebenaran firman Tuhan bukan hanya kewajiban orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Namun seringkali sebagai orang tua, kita hanya menyerahkan anak kita kepada guru-guru sekolah minggu, dan kita jarang atau bahkan tidak pernah terlibat secara langsung di dalam mendidik iman dan kerohanian mereka. Untuk itulah, saudara sekalian, Reform Legacy telah hadir dengan pelayanan yang baru, yang ditujukan bagi anak-anak dengan membantu memperlengkapi orang tua melalui intisari pelajaran serta keterampilan yang dapat digunakan untuk mengingat pelajaran tersebut. Materi dalam pelajaran ini dapat diakses melalui Instagram kami @reformlegacy. Dan kami berharap materi ini dapat menjadi berkat bagi Anda sekalian, serta Anda dapat membagikan semua materi ini secara free. Tuhan memberkati. Dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menghadap Engkau di tengah-tengah segala pergumulan hidup di dalam masa pandemi ini. Kami belajar untuk tetap melihat kebaikan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang ada di depan mata kami. Engkau adalah Allah yang memegang sejarah, Allah yang mengendalikan sejarah, sekaligus Allah yang akan menuntun di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, memasuki minggu-minggu sengsara, di mana kami belajar untuk mengingat akan penderitaan Kristus yang mati bagi kami. Biarlah di dalam suasana prapaskah seperti ini, hati kami kembali dikobarkan, mengingat dan melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa melampaui segala kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini. Pimpin dan berkati ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi sekali lagi bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini, maupun saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita masih di dalam suasana pandemi, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi saya harap kita tetap bisa beribadah dengan hikmat, dengan hati yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita telah memasuki minggu-minggu prapaskah, dan hari ini kita akan kembali mengingat akan satu momen yang akan kita renungkan dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 54. Mari kita membuka Alkitab kita saudara, Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat 54. Tema yang diberikan kepada saya adalah persekongkolan yang mematikan atau deadly conspiracy. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kita semua. Yohanes 11 ayat 45 berbunyi seperti ini. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan berkumpul, dan mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks yang kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ini adalah latar belakang dari mujizat
kebangkitan Lazarus dari kematian. Namun saudara, kalau kita membaca Yohanes pasal 11 ini adalah satu tanda atau mujizat yang ketujuh yang dilakukan atau yang dicatat oleh Injil Yohanes, sekaligus mungkin adalah mujizat yang terakhir yang Tuhan Yesus lakukan di muka umum. Setelah itu Tuhan Yesus retreat, dia tidak lagi membuat mujizat di muka umum, dia lebih suka berkumpul dengan murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 dia mengajar tentang new commandment, perintah yang baru. Di dalam Yohanes 14 dia mengajar tentang Roh Kudus dan sebagainya. Baru Tuhan Yesus ditangkap kemudian disalibkan. Nah saudara-saudara, kalau kita mau mengerti Yohanes pasal 11 ini tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal yang sebelumnya. Mengapa saudara? Karena ini merupakan rentetan cerita yang dicatat di dalam Injil Yohanes, yang merupakan satu rangkaian cerita yang mencapai puncaknya di dalam Yohanes pasal 11 ini. Dan ini merupakan satu rangkaian dari kebencian orang-orang Yahudi, kebencian tokoh-tokoh agama terhadap Tuhan Yesus. Dengan kata lain saudara, sebelum Yohanes pasal 11 yang tadi kita baca merupakan satu puncak daripada konflik, ternyata di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ sudah mulai terjadi konflik antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi maupun dengan tokoh-tokoh agama. Yohanes pasal ke-5, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, itu terjadi di hari Sabat. Lalu Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta juga hari Sabat. Lalu Yohanes 11 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang tidak main-main, membangkitkan orang dari kematian. Nah saudara, ini rangkaian peristiwa di mana Yohanes 11 tadi yang kita baca itu merupakan satu eskalasi, makin memuncak, makin memanas, maka terjadilah di dalam Yohanes pasal 11 yang tadi kita baca ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan Yohanes pasal 11 ini. Saya akan menyoroti bagaimana kita melihat di dalam seluruh perikop tadi yang kita baca, sebenarnya ini adalah konflik antara kebenaran dengan kejahatan, konflik antara kebenaran dengan dosa. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan Kristus sebagai pusat di dalam perikop yang Yohanes ceritakan kepada kita. Itu memiliki 3 plot besar, 3 poin penting di dalam perikop ini yang semuanya berpusat kepada diri Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama yang saya temukan di dalam bagian ini ketika kita membaca Yohanes 11, kita harus sadar saudara, suka atau tidak suka, kita harus mengatakan di mana Tuhan Yesus hadir, di situ dia selalu membawa pemisahan. Tuhan Yesus selalu memisahkan orang di mana dia hadir melalui apa yang dia ajarkan, melalui apa yang dia perbuat, termasuk di dalam perikop ini. Saudara perhatikan di dalam ayat 45 sampai 46, di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, langsung terjadi pemisahan 2 macam orang. Nah ini sebenarnya tidak perlu kita terlalu heran saudara, karena di dalam Lukas 2 ayat 34, kalau saudara ingat, ketika Tuhan Yesus baru lahir, dibawa oleh Maria dan Yusuf kepada Simeon. Di situ Simeon sudah menubuatkan tentang apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Simeon mengatakan kalimat menarik saudara. Anak ini akan membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel, suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Simeon bahwa suatu saat dalam perjalanan hidupnya Tuhan Yesus akan membangkitkan, yaitu menarik orang datang kepada dia, sekaligus dia akan menjatuhkan orang, yaitu membuat orang-orang itu membenci kepada dirinya, dan seluruh hidupnya anak ini akan menimbulkan perbantahan di dalam hidup manusia. Jadi saudara-saudara, maka kalau kita merefleksi perkataan Simeon ini dari Injil Yohanes, kita menemukan berbagai macam Tuhan Yesus ketika hadir, mengajar, membuat mujizat. Apa yang dinubuatkan Simeon ini menjadi kenyataan. Di dalam Yohanes 6 ayat 52 saudara, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat memberi makan, orang-orang Yahudi dikatakan bertengkar di antara sesama mereka, bagaimana ia ini, yaitu maksudnya Tuhan Yesus, dapat memberikan daging untuk dimakan. Jadi saudara,
Tuhan Yesus ketika membuat mujizat, orang-orang itu banyak yang bertengkar di antara mereka, tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus mengatakan, kamu makan roti ini akan lapar lagi, tetapi kalau engkau makan aku, makan dagingku, engkau tidak akan lapar selama-lamanya. Orang nggak ngerti, saudara, langsung split pecah, menimbulkan kepercayaan, satu menimbulkan ketidakpercayaan. Yohanes pasal 7 ayat 12 juga sama. Ketika Tuhan Yesus di situ mengajar, maka menimbulkan satu perbantahan. Ada yang berkata, ia ini adalah orang yang baik, ada pula yang berkata, dia ini orang yang menyesatkan. Langsung pecah. Dan ketika di dalam Yohanes 11 tadi yang kita baca ayat 45, kita melihat bukti yang lain. Saudara, dikatakan di situ oleh Yohanes, banyak orang yang melawat Maria melihat kebangkitan Lazarus menjadi percaya, atau di dalam bahasa lainnya menjadi beriman. Saudara-saudara, di dalam pasal 11 Injil Yohanes ayat-ayat yang ada di atasnya, kita melihat ternyata pada waktu Lazarus itu meninggal, teman-teman dari Marta dan Maria ini banyak yang melawat. Mungkin tetangga-tetangga mereka datang memberikan penghiburan dan sebagainya kepada keluarga yang tengah berduka cita ini, sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang terakhir, orang itu sudah banyak berkumpul, lalu Tuhan Yesus membuat mujizat, membangkitkan Lazarus dari kematian. Ayat 45 di situ dicatat, melihat kebangkitan Lazarus itu, mereka sebagian atau banyak orang di antara mereka menjadi percaya. Saudara-saudara, percaya di sini apa maksudnya? Di dalam Injil Yohanes, saudara, kata iman, faith, pisteo, belief, itu selalu ditulis di dalam bentuk kata kerja. Jadi Injil Yohanes ini Injil yang unik. Kata beriman, percaya itu muncul 98 kali. Dan semuanya itu ditulis di dalam bentuk verb, kata kerja. Jadi seperti yang tadi kita baca, menjadi percaya, itu kata kerja. Menjadi beriman. Saudara-saudara, dari 98 kata kerja yang muncul di dalam Injil Yohanes ini, 36 diantaranya itu ditujukan believe in Christ, percaya kepada Kristus. Nah, ini jumlah yang luar biasa, saudara. Kalau dibandingkan dengan Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes jauh melampaui ketiga Injil sinoptik ini. Matius hanya mencatat 11 kali kata menjadi percaya, Markus 14 kali, dan Lukas paling sedikit hanya 9 kali. Yohanes mencatat 36 kali believe in Christ, menjadi percaya kepada Kristus. Nah, ini saudara yang Yohanes ingin tekankan di dalam ayat 45 ini. Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat membangkitkan Lazarus ini, mujizat itu membuat satu akibat, membuat banyak orang yang melihat believe in Him, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ayat 45 tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus selalu membawa pemisahan. Ayat 46 dikatakan, tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang dibuat oleh Yesus itu. Saudara, ini ada satu kontra, satu antitesis dari orang yang kelompok pertama. Sebagian menjadi percaya karena melihat mujizat itu, tapi Yohanes juga menyoroti ada yang tidak percaya, bahkan pergi kepada orang Farisi melaporkan kepada mereka. Saudara-saudara, ini menarik ya, ayat 45 dan ayat 46. Pemicunya cuma satu, saudara, mujizat. Mujizat yang Tuhan Yesus perbuat langsung memisahkan dua macam kelompok manusia. Maka ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih hubungan iman dan mujizat? Dari mujizat muncullah iman, mereka percaya kepada Kristus. Apa hubungannya, saudara? Apakah mujizat itu yang membuat mereka percaya? Lalu kalau iya, saudara, lalu mengapa ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus meskipun melihat mujizat yang sama? Saudara-saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, hubungan iman dan mujizat, kita harus memiliki satu persepsi yang tepat supaya kita tidak salah mengerti. Banyak orang berpikir, saudara, mujizat itu yang mempertobatkan seseorang. Hari ini saya harus mengatakan, bukan.
Bukan mujizat itu yang mempertobatkan seseorang. Mengapa? Karena jelas di dalam ayat ini ada orang yang melihat mujizat yang sama, tidak percaya. Bahkan pergi melaporkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, Injil Yohanes sendiri mengatakan kepada kita, di dalam Yohanes pasal 9, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu, tidak ada orang yang bertobat, kecuali ya orang buta itu sendiri. Orang-orang Farisi itu melihat si buta itu sekarang melek, tidak percaya. Bahkan mereka memperdebatkan, mengapa kamu bisa melek, siapa yang membuat kamu melihat, dan sebagainya. Nah saudara, itu menunjukkan mujizat itu tidak mempertobatkan seseorang. Di dalam Yohanes pasal ke-5 juga sama. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, tidak ada yang bertobat, saudara. Yang bertobat ya mungkin cuma orang lumpuh itu sendiri. Jadi saudara, kita harus hati-hati. Mujizat itu hanya media, mujizat itu hanya tanda, mujizat itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Tapi mujizat itu sendiri tidak mempertobatkan seseorang. Lalu apa yang membuat orang yang melihat mujizat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini, mereka menjadi percaya? Tidak lain tidak bukan adalah anugerah Tuhan yang menyertai mujizat itu, bukan mujizat itu sendiri. Saudara-saudara, kalau begitu pertanyaannya dibalik sekarang. Oh, mujizat tidak mempertobatkan seseorang. Kalau begitu banyak orang berkata dibalik. Apakah mujizat justru yang membuat mereka tidak percaya dan tidak bertobat? Enggak juga, saudara. Jadi saudara-saudara, orang kelompok kedua di dalam ayat 46 yang tidak percaya kepada Kristus bukan karena tidak melihat mujizat. Apa yang membuat mereka tidak percaya? Yang membuat mereka tidak percaya itu adalah dosa mereka yang membutakan hati mereka sendiri, bukan karena mujizat itu sendiri. Saudara-saudara, saya ketika membaca bagian ini jadi saya teringat perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 ayat 31 tentang perumpamaan Lazarus. Ini Lazarus yang lain, saudara, dengan orang yang kaya yang dua-duanya meninggal. Lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya ini masuk ke neraka. Lalu di situ terjadi satu percakapan. Nah, dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 31, orang yang kaya di neraka ini mohon kepada Tuhan. Dikatakan, coba utus, beritakan, ya, masih ada 5 saudaraku yang belum percaya, supaya mereka percaya jangan seperti aku di neraka. Saudara, Tuhan mengatakan kalimat yang menarik. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Persis kasusnya Lazarus ini. Jadi saudara lihat ya, sekalipun ada orang dibangkitkan dari kematian, ini mujizat yang luar biasa, saudara. Bagi saya ini puncak dari segala mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup. Menyembuhkan orang sakit, ya biasalah, orang itu belum mati kan. Menyembuhkan orang buta, ya itu hebat, tapi belum apa-apa, orang itu masih hidup. Tapi membangkitkan orang dari kematian, musuh terbesar manusia, Tuhan Yesus sudah kalahkan. Lazarus itu bangkit, toh tetap ada orang tidak mau percaya. Jadi saudara lihat ya, bukan mujizat itu yang membuat orang itu tidak percaya, tetapi adalah karena dosa yang sudah membutakan mata rohani mereka sendiri. Jadi mau mujizat itu sehebat apapun, saudara, kalau tidak ada anugerah Tuhan kepada orang tersebut, orang itu tidak akan percaya kepada Tuhan. Maka ini mengajak kita supaya kita menjadi orang Kristen yang jangan terlalu tergila-gila dengan yang namanya mujizat. Kau cari hamba Tuhan, yang dicari bukan pengajarannya, yang dicari kesaktiannya, mujizatnya. Kau salah besar. Karena bukan itu yang akan mempertobatkan seseorang. Bangsa Israel itu 40 tahun melihat mujizat tiap hari, mana turun dari surga, dari langit memberi makan mereka. Mujizat demi mujizat Tuhan buat di hadapan mata mereka 40 tahun. Toh tetap tidak percaya kepada Tuhan. Maka saudara, Leon Morris mengatakan kalimat yang menarik. Iman yang didasarkan kepada mujizat itu bukan highest faith. Iman yang didasarkan kepada mujizat itu bukan iman yang tertinggi, kata Leon Morris. Karena iman itu
selalu menuntut apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, baru saya percaya. Itu bukan highest faith, bukan iman yang tertinggi, bukan iman yang terhebat. Tetapi Leon Morris mengatakan, itu masih diterima di dalam Injil Yohanes ini, dan Yohanes menganggap itu lebih baik daripada tidak ada iman sama sekali. Jadi saudara-saudara, iman dari mujizat bukan iman yang terindah, bukan iman yang tertinggi, tetapi Yohanes masih menerima itu adalah iman yang sejati. Tapi kita harus belajar, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah engkau yang percaya meskipun engkau tidak melihat. Siapakah orang yang iman paling hebat di dalam perjanjian baru? Itu adalah penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, justru ketika melihat Tuhan Yesus sudah tidak berdaya. Tuhan Yesus sudah tidak membuat mujizat apa-apa. Tuhan Yesus diolok-olok menderita dalam kesakitan yang luar biasa. Justru dia percaya, Tuhan, kalau engkau datang di dalam kerajaanmu sebagai raja, ingatlah akan aku. Ini highest faith, iman yang tidak menuntut mujizat apa-apa, tetapi mau percaya kepada Tuhan. Maka saudara, hari ini kita belajar di mana Tuhan Yesus hadir. Dia di sana selalu membawa pemisahan dua kelompok manusia. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 10 ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, musuh orang-orang itu ialah seisi rumahnya sendiri. Saudara, ketika saya membaca Matius 10 ayat 35 ini, di dalam gambaran saya, mungkin orang yang melawat Maria dan Marta itu ada yang satu keluarga, suami dan istri. Begitu melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, langsung split, mungkin suami istri jadi musuhan. Satu percaya, satu menolak. Orang tua dan anak, ada yang percaya, ada yang menolak, dan sebagainya. Mas saudara-saudara, hari ini kita belajar apa sih dari prinsip kebenaran dan kejahatan di dalam bagian yang pertama ini? Saudara harus mulai sadar loh, bahwa kebenaran itu bukan hanya memerdekakan kita, kebenaran itu juga memisahkan kita. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari dunia. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari kejahatan. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari dosa. Kebenaran itu yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita, bukan sekedar memerdekakan kita, tapi juga memisahkan kita dari dunia, dari dosa, dan dari kejahatan. Maka saudara, jangan kaget ya, ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran, saudara harus siap berpisah dengan sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Oh, saya tidak mau berpisah, Pak, saya tetap mau cinta dunia, tapi saya juga mau cinta Tuhan. Tidak bisa. Kebenaran itu memisahkan kita. Ketika Tuhan panggil Abraham untuk jadi bapak orang beriman, apa langkah yang Tuhan berikan pertama kepada Abraham? Langsung berikan anak? Enggak. Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim. Kamu tidak boleh tinggal di Ur Kasdim lagi, Abraham. Itu duniamu yang lama. Kamu harus keluar dari tempat itu. Keluar. Ketika Tuhan mau pakai Paulus menjadi rasulnya, apa yang Tuhan lakukan kepada Paulus? Tuhan panggil keluar Paulus dari hidup yang lama. Pertobatkan dia dahulu. Tinggalkan Yudaisme. Berikan konsep yang baru tentang kekristenan. Saudara-saudara, itulah cara Tuhan selalu bekerja. Maka hari ini kita melihat, kalau kita mau hidup seperti kelompok orang pertama yang mau taat, yang mau percaya kepada Tuhan, kita harus siap untuk berpisah dengan kehidupan kita yang lama, berpisah dengan komunitas kita yang lama, berpisah dengan kejahatan dan dosa. Saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 45 ini mengajarkan kepada kita satu hal ya. Siapapun yang mau percaya kepada Kristus harus siap untuk membayar harga. Di mana Kristus hadir, di situ membawa pemisahan. Di mana Kristus hadir, dia di situ menuntut satu respon dari orang-orang di sekitarnya. Ini hukum yang kita temukan di dalam sepanjang 4 Injil, saudara. Ketika Tuhan Yesus ketemu murid-murid,
come follow me. Itu challenge, tantangan. Tuhan Yesus tidak kasih tantangan seperti di sosmed sekarang, apa itu tantangan tidak karu-karuan, tidak ada gunanya. Tuhan Yesus kasih tantangan, come follow me. Mau tidak ikut saya? Langsung mereka tinggalkan perahu dan jala, mereka ikut Tuhan. Tuhan Yesus berikan challenge juga kepada orang kaya. Mau nggak jual hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut saya. Dia gagal. Saudara, Tuhan Yesus di mana hadir selalu membawa pemisahan dan selalu menuntut satu respon dari pendengarnya. Seperti di dalam Yohanes pasal ke-11 ini. Mujizat itu telah membagi dua kelompok manusia. Satu percaya, satunya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Maka ini membawa kita kepada ayat 47 dan 48 yang saya berikan satu tema plot kecil. Yesus bukan hanya memisahkan manusia, tapi Tuhan Yesus juga membawa ancaman. Saudara-saudara, heran sekali ya, kelompok orang kedua ini yang melihat mujizat yang sama, namun tetap mengeraskan hati, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan mereka pergi ke Farisi. Nah, ini mengajar kita kepada prinsip yang kedua, saudara, bahwa kejahatan itu selalu berlindung di balik kejahatan yang lain. Kejahatan dan dosa itu selalu berlindung kepada sesama kejahatan dan dosa yang lain. Jikalau kita mengerti kebenaran itu selalu memisahkan kita dari dosa, kejahatan selalu mempersatukan kita dengan dosa yang lain. Ini prinsip di dalam ayat 47 sampai 48. Saudara, aneh sekali ya. Siapa yang ngajari orang ini untuk lapor ke Farisi? Tidak ada, saudara. Orang ini atau kelompok mereka, kelompok kedua ini siapa? Apakah mereka ini mata-matanya orang Farisi? Saya kok yakin bukan. Kan saya lebih setuju ini tetangganya Maria dan Marta yang membesuk mereka ketika mereka berduka cita. Tapi siapa yang mengajari mereka? Melihat Tuhan Yesus membuat mujizat, Lazarus bangkit. Tidak ada yang suruh, langsung pergi ke Farisi melapor. Farisi, kamu lihat, saya barusan melihat mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, apa yang membuat mereka melapor kepada Farisi? Ini menarik loh, saudara. Saya coba pikir-pikir, iya ya, siapa yang ngajari mereka, siapa yang menyuruh mereka, dan saya membawa satu kesimpulan, mereka ini kemungkinan adalah orang-orang yang juga sering melihat Tuhan Yesus konflik dengan orang-orang Farisi. Jadi mereka ini adalah mungkin kemana Tuhan Yesus mengajar, membuat mujizat, mereka juga hadir ikut-ikutan. Sama seperti banyak orang kalau ada pendeta besar KKR di kota ini ikut, KKR di situ ikut, percaya kagak, begitu kan? Yang ditunggu-tunggu, kapan nih mujizatnya? Kapan nih mujizatnya? Dari awal sampai akhir tidak ada mujizat, yang diberitakan hanya terus firman, tidak percaya. Saudara-saudara, mungkin orang-orang ini seperti itu. Kemana Tuhan Yesus mengajar, di mana Tuhan Yesus hadir, mereka juga ikut nonton. Dan ketika mereka nonton, mereka juga melihat orang Farisi konflik dengan Tuhan Yesus. Maka kemungkinan itulah, saudara, yang membawa mereka ketika melihat Lazarus dibangkitkan, mereka otomatis langsung pergi ke Farisi melaporkan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Saudara-saudara, kejahatan dan dosa selalu dimulai pada waktu seseorang menolak kebenaran. Ketika seseorang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seperti kelompok yang pertama, maka konsekuensinya, hukum logikanya, dia akan mulai berbuat kejahatan. Dan di dalam laporan itu, saudara sekalian, dikatakan imam-imam kepala dan orang Farisi langsung mengumpulkan mahkamah agama atau yang kita kenal dengan istilah Sanhedrin. Saudara, Sanhedrin itu adalah satu mahkamah agama tertinggi di dalam masa itu. Biasanya dikatakan terdiri dari 70 orang yang terdiri dari beberapa komponen keagamaan. Ada Saduki yang merupakan mayoritas imam-imam,
di situ ada juga kelompok Farisi, dan juga ada ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Maka saudara lihat ya, di dalam masa itu kita harus melihat keagamaan Yudaisme itu sudah berbeda dengan perjanjian lama. Bait Allah tetap ada, jabatan imam tetap ada, tapi sudah berbeda. Saudara, bedanya apa? Imam besar di dalam masa Tuhan Yesus hidup itu hanya boneka kerajaan Romawi. Kalau kita mempelajari PL, saudara, yang boleh jadi imam itu adalah suku Lewi, dan boleh jadi imam besar itu adalah turunan daripada keluarganya Harun. Tidak boleh sembarangan suku, tidak boleh dari sembarangan keluarga. Tetapi di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, saudara, yang mengangkat, yang menurunkan imam itu adalah kekaisaran Romawi. Maka tadi kita membaca, Yohanes mengatakan, Kayafas imam besar tahun itu. Ada kata that year, tahun itu. Yohanes ingin menekankan, saudara, rupanya keagamaan Yahudi itu sudah berbeda total. Dan Kayafas itu dicatat sebagai imam besar yang paling lama menjabat 18 tahun lamanya. Karena seringkali imam itu cuma 1 tahun, lalu Romawi turunkan, ganti imam yang lain. Tidak cocok, turunkan, ganti yang lain. Dan Kayafas ini tahan sampai 18 tahun. Ini mengindikasikan ada satu relasi yang intim antara Kayafas dengan pemerintahan Romawi. Nah, nanti beberapa minggu depan ketika saudara melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili oleh Romawi, peran besar Kayafas itu luar biasa sekali. Saudara, kejahatan selalu berlindung di balik kejahatan yang lain. Penolakan kepada kebenaran itu selalu menghasilkan dosa dan kejahatan. Maka jangan heran Kayafas dengan pemerintahan Romawi itu hopingnya luar biasa, bisa tahan sampai 18 tahun lamanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan di dalam pertemuan Sanhedrin itu menarik sekali kita bahas. Setelah orang itu melaporkan, lalu dibentuk dan kumpulkan semua Sanhedrin, kita harus merapatkan ini. Saudara, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, kenapa kok mereka begitu serius mendengar cerita dari orang-orang yang menolak Tuhan Yesus ini? Kita harus ingat, saudara, Kayafas adalah dari kelompok Saduki. Dan kelompok Saduki, kalau saudara ingat, adalah kelompok keagamaan yang menolak kebangkitan. Aneh ya, orang Saduki itu satu sekte agama yang tidak percaya adanya kebangkitan. Sekarang mereka mendengar berita yang sangat mereka tolak secara teologis. Kami barusan melihat loh, orang yang namanya Yesus itu membangkitkan orang dari kematian. Wah, saudara, kalau mendengar berita seperti itu, kalau saudara seorang Saduki, apa kepalamu ndak merah, kupingmu ndak panas, saudara? Ada orang bangkit? Ini satu teologi yang mereka tolak, satu teologi yang mereka benci luar biasa. Sekarang mereka dengar sendiri, maka jangan heran, inilah puncak kemarahan mereka. Nah, di dalam kebingungan rapat itu, mereka begitu kebingungan dan mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Sebab orang ini banyak membuat mujizat. Saudara-saudara, ini yang tadi saya katakan, Yohanes 11 adalah puncak daripada eskalasi mujizat Tuhan Yesus. Kalimat yang tadi dikatakan oleh kelompok-kelompok daripada agama ini kebingungan, apa yang harus kami perbuat? Kalau kami biarkan mereka semua akan percaya kepada Yesus, sebab dia telah membuat banyak mujizat sebelumnya. Mereka teringat Yohanes 5, mereka teringat Yohanes 9, Tuhan Yesus membuat begitu banyak mujizat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, pertanyaan Sanhedrin ini itu jangan ditafsirkan mereka itu kaget melihat mujizat Tuhan Yesus, atau mereka tidak pernah melihat mujizat lalu mereka kaget. Saudara dikasih Tuhan, orang Yahudi itu sebenarnya tidak terlalu asing dengan mujizat.
Ya bagaimana asing cerita Exodus 40 tahun itu kok sudah baca di dalam Alkitab diulang-ulang terus. Itu sebagai satu memori yang tidak bisa dilupakan di dalam sejarah bangsa Yahudi. Mungkin sampai sekarang kalau saudara punya teman Yahudi, saudara silakan tanya, nenek moyangmu masih ingat enggak Exodus? Pasti ingat. Itu pasti diceritakan turun-temurun. Nah saudara-saudara, lalu kenapa mereka merasa gelisah dengan mujizat yang Tuhan Yesus perbuat? Di dalam sejarah orang Yahudi, saudara, ada seorang pembuat mujizat, miracle worker yang namanya Honi the Circle Drawer. Saudara, Honi the Circle Drawer ini itu hidup sebelum Tuhan Yesus. Dan catatan tentang orang ini dicatat di dalam Mishnah, yaitu oral law, tradisi oral orang Yahudi, dan juga dicatat bahkan di dalam bukunya Josephus, sejarawan Yahudi. Bahwa orang ini betul-betul pembuat mujizat yang hebat, luar biasa. Nah, kenapa disebut circle drawer, penggambar lingkaran? Saudara, di dalam cerita itu dikatakan, pada masa itu terjadi kekeringan yang luar biasa, lalu orang-orang Israel itu meminta Honi, sang pembuat mujizat ini, untuk mendatangkan hujan, berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan dia membuat lingkaran, maka disebut dengan circle drawer. Lalu dia berdiri di tengah, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangsa Yahudi meminta aku supaya engkau menurunkan hujan. Aku tidak akan keluar dari lingkaran ini sampai engkau meneteskan atau menurunkan hujan bagi kami. Nah, di tengah-tengah dia berdoa, saudara, langit meneteskan air. Tes. Lalu Honi berdoa lagi. Tuhan, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan hujan yang deras. Lalu turun hujan deras. Semua orang bersorak-sorai. Nah, itu dicatat di dalam Mishnah dan di dalam kitabnya Josephus. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu catatan, saudara, bahwa bangsa Yahudi dari PL sampai PB pun sebenarnya tidak terlalu asing dengan mujizat. Lalu kenapa mereka mempermasalahkan mujizat Tuhan Yesus? Mestinya kan, orang itu membangkitkan orang mati. Biasa. Kan begitu kan? Saudara, tadi saya sudah mengatakan, mujizat Tuhan Yesus ini menjadi problem karena Tuhan Yesus membangkitkan orang mati yang menurut kaum Saduki ini tidak masuk akal. Ini tidak ada di dalam teologi mereka, saudara, kebangkitan orang mati. Maka ini jadi satu poin yang krusial bagi mereka untuk berbuat sesuatu. Faktor kedua, mengapa mujizat Tuhan Yesus menjadi problem bagi mereka adalah karena Tuhan Yesus berbeda dengan semua pembuat mujizat yang sebelumnya. Tadi kalau sudah lihat, Honi ketika menurunkan hujan, dia berdoa kepada Allah. Saudara membaca di dalam kitab Injil, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, dia tidak pernah berdoa kepada Bapa. Bahkan seorang Puritan, itu tafsirannya agak guyonan. Untung Tuhan Yesus ngomong, Lazarus keluarlah. Kalau tidak ngomong Lazarus, cuma keluar bangkitlah, itu seluruh kubur bangkit semua. Ini tafsiran guyonan kaum Puritan. Lazarus bangkit dan keluarlah. Lazarus tok yang bangkit. Tuhan Yesus tidak pernah berdoa minta kuasa kepada orang lain. Dan inilah yang membuat kaum Sanhedrin dan orang-orang yang membenci dia, ini problem besar. Ini kurang ajar, ini penghujatan kepada Allah. Nenek moyang kita, nabi-nabi kita, miracle worker kita, setiap membuat mujizat selalu berdoa. Ini siapa kok tidak berdoa langsung ngomong bangkit dan keluarlah. Maka saudara-saudara lihat ya, inilah yang menjadi faktor utama Tuhan Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Maka dikatakan semua orang akan percaya kepada dia dan Roma akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Saudara-saudara, kalimat ini sebenarnya mengindikasikan apa? Siapa sih yang mereka khawatirkan? Kalau semua orang percaya kepada Yesus, nanti tempat suci kita, yaitu bait Allah kita, akan dirampas oleh Romawi dan bangsa kita akan dijajah oleh orang Romawi. Saudara-saudara, saya setuju kepada pentafsiran Donald Carson, Leon Morris, dan semua pentafsir-pentafsir lain. Sebenarnya yang mereka khawatirkan itu bukan bait Allahnya. Yang mereka khawatirkan bukan bangsanya mereka. Yang mereka khawatirkan adalah jabatan
dan posisi mereka. Kalau semua orang percaya kepada Yesus, jabatan mereka jadi terancam. Mungkin orang tidak lagi mempersembahkan korban di bait Allah dan sebagainya. Maka mereka mengatakan orang ini harus dienyahkan karena orang ini menjadi ancaman bagi institusi agama kita. Saudara-saudara, jahatnya luar biasa ya. Kejahatan berlindung di balik kedok religion, agama. Ini kejahatan yang luar biasa. Maka kita hari ini juga belajar, saudara. Di dalam kejahatan dan dosa yang diperbuat manusia, tidak pernah menghasilkan satu kebenaran pada dirinya sendiri. Dan mereka tidak sadar, saudara, pada waktu mengatakan kalimat ini, apa yang nanti mereka katakan akan menggenapkan ketakutan mereka sendiri. Sebab pada tahun 70 Masehi, nanti Roma itu menghancurkan Yerusalem dan merobohkan bait Allah seperti yang mereka takutkan sendiri. Mereka tidak sadar di dalam kejahatan dan dosa mereka, mereka sedang menubuatkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan institusi agama mereka sendiri. Dan setelah bait Allah diruntuhkan tahun 70 Masehi, bait Allah itu tak pernah berdiri lagi hingga hari ini, dan jabatan imam itu sekarang sudah berhenti selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah hal kedua yang dimana kita melihat kejahatan selalu menghasilkan kejahatan yang lain. Dosa selalu berlindung di balik dosa yang lainnya. Maka kita sekarang melihat apa yang ketiga yang bisa kita pelajari di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam ayat 49 sampai ayat 52, di sana saya memberikan tema yaitu Yesus membawa keselamatan. Yesus bukan hanya membawa pemisahan antara orang berdosa dengan orang yang menerima Dia. Yesus bukan hanya menjadi ancaman bagi Sanhedrin, tetapi Yohanes juga ingin mengatakan Yesus membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan dan perdebatan kaum Sanhedrin, apa yang harus kami perbuat? Kami tidak tahu. Tiba-tiba muncullah imam besar yang namanya Kayafas mengatakan satu kalimat, kamu tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, kalimat ini mengindikasikan saya tahu sesuatu. Saya tahu apa yang harus saya perbuat. Kamu tidak tahu apa-apa. Apa itu, Kayafas? Lebih baik berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa binasa. Saudara-saudara, apa yang Kayafas katakan ini sesuatu yang menarik untuk kita teliti kembali. Kok bisa ya Kayafas itu mengambil satu kesimpulan yang cepat, instan. Semua tokoh-tokoh agama, imam-imam Farisi bingung apa yang harus kita perbuat. Dia begitu instan, kamu goblok, gak ngerti apa-apa. Saya tahu yang harus saya perbuat. Orang ini harus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Saudara sekalian, Kayafas di dalam pengambilan keputusan ini, dia memakai satu pendekatan etika yang kita sebut sebagai utilitarian. Saudara, utilitarian itu dicetuskan oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Nah, apa etika utilitarian ini? Nah, dari kata utility, kegunaan. Saudara, etika utilitarian ini memiliki latar belakang hedonisme, kenikmatan. Jadi satu keputusan itu saya buat, kalau itu mendatangkan satu kenikmatan buat saya, mendatangkan satu keuntungan bagi saya, mendatangkan satu kebahagiaan bagi saya. Kalau keputusan yang akan saya buat itu mendatangkan pain, penderitaan, kesusahan, wah saya tidak akan ambil itu. Jadi ngerti ya, ini satu etika yang menekankan kepada hedonis, kenikmatan. Saudara-saudara, sebenarnya ini sudah muncul bahkan 300 tahun sebelum Yesus lahir di dalam pemikiran seorang filsuf Yunani yang namanya Epikuros. Lalu dimodifikasi di dalam abad ke-19 oleh Jeremy Bentham. Kita mungkin asing dengan istilah utilitarian, tapi mungkin di dalam hidup kita sering memakai etika seperti ini untuk membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita.
Saudara, saya ingin mengatakan, ini satu etika bukan Christian ethics, saudara. Ini bukan etika Kristen, ini bukan Christian worldview. Karena di dalam etika ini didasarkan pada egoistik, di dalam etika ini didasarkan kepada hedonistik, kesenangan. Sesuatu yang saya putuskan harus membawa kenikmatan, kesukaan, kebahagiaan buat saya. Maka saudara-saudara, kalau saudara di dalam satu kesempatan dihadapkan kepada dua pilihan, mau menyelamatkan 100 orang atau cuma menyelamatkan 2 orang, saudara mau selamatkan yang mana? Kalau saudara mau selamatkan 100 orang, enggak nututi yang 2. Selamatkan 2, enggak nututi yang 100. Lalu saudara tanya kepada Jeremy Bentham. Saya menemukan kasus seperti ini. Jeremy Bentham, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, Jeremy Bentham akan ngomong, kamu harus menyelamatkan yang 100. Kenapa? Karena 100 itu lebih menimbulkan kenikmatan, kebahagiaan daripada kamu menyelamatkan cuma 2 orang. Kalau kamu selamatkan 2 orang, yang terima kasih sama kamu cuma 2 orang. Betul kan? Kalau kamu selamatkan 100 orang, yang kamsia sama kamu 100 orang, dari pagi sampai malam tidak selesai-selesai. Maka Jeremy Bentham memiliki moto, the greatest pleasure for the greatest number. Kebahagiaan yang terbesar bagi orang sebanyak-banyaknya, itu yang harus kamu putuskan. Saudara-saudara, ingat ya, ini bukan Christian ethics loh. Kasus itu kalau saya balik sedikit, lalu saya tanya kepada Jeremy Bentham, Jeremy Bentham, tapi yang 2 orang itu papa saya sama mama saya. Bingung dia, saudara. Siapa yang harus saya selamatkan? Kebahagiaan mana yang saya akan peroleh? Menyelamatkan 2 orang, papa mama saya, atau 100 orang yang tidak saya kenal? Mana yang lebih bahagia? Mana yang lebih nikmat? Bingung ya? Saudara mulai sadar loh. Di dalam hidup ini, keputusan-keputusan yang kita buat tidak sesimpel diukur asal itu mendatangkan kebahagiaan buat saya, itu yang terbaik. Tidak. Kebahagiaan itu tidak seperti kita beli beras, saudara, 5 kilo, 10 kilo bisa diukur. Kebahagiaan tidak bisa diukur. Kadang-kadang begitu paradoks. Dengan berkorban, kita juga seringkali menemukan sukacita. Dengan berkorban, kita menemukan kebahagiaan. Nah, ini jangan diharap ditemukan di dalam utilitarianisme. Karena utilitarianisme adalah etika yang sangat egoistik. Pokoknya apa yang menyenangkan saya. Nah, hari itu saudara, Kayafas pakai etika ini. Kayafas tak pernah baca bukunya Jeremy Bentham. Dia tidak mengerti tentang etika utilitarianisme. Tapi hari itu dia membuat satu keputusan memakai pendekatan utilitarianisme. Apa yang menyenangkan banyak orang, yang menguntungkan banyak orang, yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang termasuk saya, itulah keputusan yang terbaik. Bunuh Yesus. Lebih baik 1 orang mati daripada semua bangsa kita binasa. Saudara, hati-hati ya. Hari ini saya mengajarkan prinsip etika utilitarianisme dan kelemahannya secara singkat supaya kita berhati-hati di dalam membuat keputusan di dalam hidup kita. Prinsip ini sangat tidak alkitabiah sekali. Bahkan bertentangan dengan prinsip di dalam Alkitab. Saudara, Tuhan mengorbankan anaknya supaya semua orang diselamatkan. Itu bukan utilitarianisme, saudara. Bapak mengorbankan anak itu bukan untuk kenikmatannya dia, itu penderitaan bagi Allah, saudara. Penderitaan di dalam Allah Tritunggal, penderitaan di dalam diri Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan prinsip utilitarian, itu prinsip sacrifice, pengorbanan. Tetapi justru di dalam pengorbanan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Maka hari ini kita diingatkan, saudara, Kayafas di dalam ayat 51-52 memberikan solusi kepada Sanhedrin, yaitu Yesus harus mati sebagai tumbal. Di dalam ayat 53 dikatakan, mulai hari itu mereka merencanakan harus membunuh Yesus. Ini cuma tinggal ketok palunya, saudara. Bibit kebencian, bibit konflik, bibit dosa, bibit penolakan terhadap kebenaran itu sudah muncul di dalam pasal-pasal sebelumnya. Dipicu melalui kebangkitan Lazarus, mereka langsung ketok palu. Orang ini harus dienyahkan. Tidak bisa cuma disingkirkan, diusir. Orang ini harus dibunuh. Tetapi Yohanes di dalam ayat 51
memberikan kepada kita satu penjelasan yang unik di dalam relasi kebenaran dan kejahatan. Yohanes mengatakan, hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia sedang bernubuat. Apa artinya, saudara? Inilah yang saya sebut sebagai God's greater plan, rencana Allah yang lebih besar daripada kejahatan Kayafas. Saudara-saudara, setiap kali kita melihat ada satu niat jahat di dalam diri manusia, Tuhan bisa merubah kejahatan dan dosa itu untuk mendatangkan kebaikan, berkat bagi banyak orang. Kita ingat di dalam kasusnya Yusuf, bagaimana Yusuf dijual saudara-saudaranya, sampai dia ke Mesir, di penjara dan sebagainya. Yusuf sendiri juga tidak ngerti, kok hidupku seperti ini Tuhan, aku salah apa? Salahku cuma satu, terlalu dimanja papi mami, begitu kan? Sampai koko-kokonya iri luar biasa, yaitu salahnya dia tok. Tafsir-tafsir mimpi, itu salahnya dia. Tapi Tuhan memakai kejahatan saudara-saudara Yusuf untuk memelihara bangsa Israel. God's greater plan, rencana Allah lebih besar daripada kejahatan manusia. Ini yang muncul di dalam ayat 53 sampai 54. Saudara, Kayafas merencanakan sesuatu yang jahat. Orang ini harus dibunuh. Oke, ketok palu. Tapi Yohanes mengatakan, dan bukan itu saja, maka dia harus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah dari semua bangsa yang tercerai-berai. Saudara-saudara, Allah memakai kejahatan dan dosa daripada Sanhedrin, Tuhan rubah untuk menjadi berkat bagi kita semua. Aneh ya. Jadi ini membawa kita kepada relasi antara kejahatan dan kebenaran yang ketiga, saudara. Bahwa kebenaran itu adalah memiliki kuasa untuk menaklukkan kejahatan, bahkan membawa kejahatan itu untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Maka setelah apa yang dikatakan oleh Yohanes ini tergenapi, Kisah Rasul 2 ayat 23, Petrus di hari Pentakosta berkata, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, ayat ini juga mengulang apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 11, saudara. Kematian Kristus itu direncanakan oleh Bapa menurut maksud dan rencana Allah, tetapi yang telah kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Hari ini kita belajar, saudara, bahwa kejahatan manusia itu tidak mungkin bisa mengalahkan kebenaran Allah. Di balik semua rencana jahat, deadly conspiracy yang begitu mematikan ini, Tuhan memiliki greater plan, rencana yang lebih besar yang Kayafas sendiri tidak mengerti. Kayafas tidak melihat. Maka ketika Kayafas ngomong, kamu tidak tahu apa-apa, dia sok tahu. Padahal di mata Tuhan, Kayafas sendiri juga tidak tahu apa-apa. Karena Tuhan melampaui Kayafas melalui kematian dan rencana yang dia berikan kepada Yesus. Di situ keselamatan Tuhan berikan kepada semua bangsa. Saudara-saudara, ayat 54 ditutup dengan satu respon dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi menghindar ke kota yang namanya Efraim. Pertanyaannya, saudara, kenapa kok Tuhan Yesus menyingkir? Apakah Tuhan Yesus pengecut? Mestinya Tuhan Yesus tantang dong Kayafas. Ayo Kayafas, tangkap saya ya. Lalu Tuhan Yesus melawan Kayafas dan sebagainya. Ternyata tidak, saudara. Tuhan Yesus justru menyingkir. Mengapa dia menyingkir? Apakah dia pengecut? Bukan. Donald Carson di dalam tafsirannya menarik. Dia mengatakan, no human court could force him to the cross. Tidak ada kekuatan manusia, bahkan yang paling tinggi Sanhedrin pun, yang dapat memaksa Yesus naik ke atas kayu salib. Kalau belum waktunya dia menyerahkan diri, tidak ada satu orang pun bisa menyentuh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini firman Tuhan yang telah dibagikan boleh mempersiapkan kita untuk memasuki
momen-momen prapaskah. Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus mengalami sesuatu ketidakadilan di dalam hidupnya. Itu adalah semua karena dia mau berkorban bagi kita orang berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah merenungkan bagaimana kejahatan manusia di mata Tuhan, merencanakan sesuatu yang begitu kotor dan menjijikkan kepada anak Allah. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin kita tidak sejahat Sanhedrin, saudara, tetapi mungkin di dalam hidup kita juga ada rencana-rencana yang jahat di mata Tuhan, rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita memohon Tuhan membereskannya dari hidup kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh mempersiapkan kami memasuki minggu-minggu prapaskah di dalam bulan ini. Hari ini kami diingatkan Tuhan, bagaimana Engkau mengutus anak-Mu Yesus bagi kami. Hidup di dalam dunia diperlakukan dengan begitu jahat, diperlakukan dengan begitu tidak adil, dibenci oleh orang-orang yang justru mengklaim mengenal Allah. Biarlah Tuhan hati kami boleh diingatkan kembali bahwa apa yang Engkau lakukan bagi kami bukanlah semata-mata didasarkan kepada utilitarian, tetapi itu satu pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami orang berdosa. Hari ini kami mohon Tuhan membakar hati kami kembali. Jikalau di dalam hati kami ada sesuatu rencana, hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, mohon Tuhan kuduskan dan layakkan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus dikuduskan dan diperbarui di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Kau sudah menegur